wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang saya hormati pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, sidang solat zuhur, semoga yang hadir insyaallah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Siang ini kembali kita hadir untuk memenuhi panggilan Allah sebagai wujud kita ini orang-orang yang beriman. Karena Rasul mengatakan, jika kalian ingin mengetahui siapakah orang yang beriman, lihatlah siapa-siapa yang datang ke masjid. Jadi gampang saja melihat orang beriman itu. Kalau dia ke masjid, itu tanda dia orang beriman. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kemudian berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di tengah-tengah masyarakat kadang ada sebuah pertanyaan, juga termasuk pertanyaan itu sampai kepada saya. Ustadz, kenapa ada orang solat rajin, maksiat juga rajin? Kan begitu. Pernah dengar enggak? Ya kan? Kenapa ada orang yang rajin solat tapi maksiat tidak bisa ditinggalkan? Ada orang rajin ibadah tapi berbuat dosa juga suka. Ini di mana salahnya? Sedangkan Allah mengatakan solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas solata tanha anil fasya'i wal munkar. Apakah ayat Al-Quran yang salah atau orang solat itu yang belum benar? Kan begitu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kita coba untuk menguraikan secara singkat tentang mewujudkan solat yang berkualitas. Mewujudkan solat yang berkualitas. Karena dampaknya nanti kepada sesuatu yang baik. Pada asal muasalnya Bapak Ibu, Allah itu perintahkan kita beribadah bukan untuk menyusahkan, bukan untuk merepotkan. Karena ada sebagian orang yang pernah masuk Islam, mu'alaf, kemudian setelah dia mu'alaf, beberapa waktu dia menjalankan ibadah dalam Islam, kemudian dia murtad lagi. Kenapa? Islam itu susah. Banyak amalnya, banyak ibadahnya, sedikit-sedikit solat, sedikit-sedikit solat, nanti puasa lagi, ini lagi. Jadi saya nggak sanggup mengikutinya. Keluar, ada yang begitu. Jadi seolah-olah agama Islam itu mengajarkan ibadah ini untuk mempersulit hambanya. Tidak. Semua ibadah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita
itu ada efeknya, ada hikmahnya, ada keutamaan dan keselamatan bagi pelakunya, bagi orang yang melakukan ibadah. Di antaranya adalah ibadah solat. Kenapa kita disuruh oleh Allah, diwajibkan oleh Allah ibadah solat? Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya solat itu kami wajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu hukum. Setelah kita melakukan kewajiban itu, apa efeknya kepada kita? Salah satu di antaranya tercegah dari perbuatan tidak baik, tercegah dari maksiat. Tapi kenapa masih ada orang yang solat masih hobi menipu? Solat rajin, korupsi rajin juga. Bahkan sudah haji, masih maling juga. Berdagang, masih juga menipu. Menjadi pekerja, tidak disiplin. Di mana letak salahnya? Mungkin solat atau ibadah yang dilakukan belum berkualitas. Sama seperti kita makan. Makan itu yang penting banyak atau berkualitas? Berkualitas. Tak perlu banyak, tapi cukup. Ada makan, ada nasinya. Kalau kita orang Indonesia bagian timur, bagian barat, makan nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah-buahan dan sebagainya. Itu makan berkualitas. Tapi kalau makan nasi 4 piring, nasi putih doang, kenyang juga. Cuman tidak sehat, tidak bagus, tidak berkualitas. Ibadah begitu juga. Ibadah itu yang penting kualitas, karena ada efek kepada diri kita dan kepada lingkungan. Lalu bagaimana cara mendapatkan solat agar berkualitas? Kita ambil menurut konsep Al-Quran. Ini bukan menurut Ustadz, ini menurut Al-Quran yang saya bacakan. Yang pertama, agar solat kita berkualitas itu, dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Maknanya adalah innamal a'malu binniyat. Perbaiki niat kita. Kita ni solat untuk apa? Niat kita untuk apa? Apakah niat kita hanya untuk gugur ibadah kewajiban saja? Yang penting kan saya sudah solat. Ada orang solatnya kencang, solatnya laju-laju, solatnya enteng-enteng. Bapak udah solat belum? Kenapa? Nantilah, nanti. Kok lambat solat pak? Yang penting kan saya solat. Berarti dia solatnya tak berkualitas. Ada laju solatnya, entah terbaca Al-Fatihah atau tidak. Penting tiba-tiba rukuk, tiba-tiba sujud, dah selesai. Kok kencang solatnya pak? Yang penting saya solat. Tidak seperti itu. Niatkan ibadah solat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perbaiki ibadah kita dengan baik. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang paling beruntung kata Allah adalah orang-orang yang beriman yang ketika solat mereka khusyuk. Solat yang khusyuk ini jadi masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Masih banyak di pengajian-pengajian jamaah bertanya, solat khusyuk itu gimana Pak Ustaz? Ada yang bilang juga sudah memponis, kayaknya Pak Ustaz saya tuh kalau solat tidak khusyuk-khusyuk. Ada juga yang sampai putus asa, kayaknya saya percuma solat. Kenapa? Tidak bisa khusyuk. Kenapa ada yang berpendapat demikian? Kenapa dia menganggap solat itu tidak bisa khusyuk? Sampai akhirnya lemah dalam beribadah. Karena tidak paham khusyuk itu apa. Bapak Ibu jangan diartikan khusyuk itu tak ingat apa-apa. Solat,
Hanya ingat Allah saja, tak ingat apa-apa. Kalau ada orang yang solat tak ingat apa-apa, berarti dia pingsan. Orang pingsan itu manusiawi. Baru mulai takbir, teringat kuncinya hilang, teringat dompet di mana tinggalnya. Itu manusiawi. Teruskan saja, teruskan solat. Yang khusyuk itu kata ulama adalah ta'lamu ma taqulun wa taf'alun. Orang yang khusyuk itu solatnya supaya berkualitas memahami, mengerti apa yang dibaca dan apa yang dibuat. Sadar apa yang kita ucapkan itu Bapak Ibu, dan sadar kita ini sedang apa. Kalau kita sedang berdiri, kita sadar kita sedang berdiri. Kita ruku, kita sadar bahwa kita sedang ruku. Kita sadar bahwa kita sedang sujud. Kita sadar kita sedang membaca ini. Kesadaran itu disebut dengan kekhusyuan. Sama seperti ibu-ibu masak, ya kan? Ibu masak nih, sedang masak bisa nyapu, sedangnya masak bisa membersihkan ini, sedang masak nengok anak. Tapi masak selesai, rasa tak berubah, itu khusyuk. Itu khusyuk juga. Berarti ibu masak konsentrasi, ibu masak fokus. Yang tidak fokus itu masak gosong. Ini tidak fokus. Sampai periuk-periuk pun habis, terbakar, tidak khusyuk. Tapi kalau ibu masak sambil pekerja ini sambil itu, tapi masak selesai dan sadar bahwa kita sedang masak, rasanya pun tak berubah, ibu sudah khusyuk dalam masak. Ibadah solat begitu juga. Jangan kita persulit. Lalu jangan kita menebarkan kesulitan sama orang. Kalau tidak khusyuk solat, tidak usah solat lagi, percuma aja. Jangan begitu. Solat terus, solat terus. Kita usaha terus, usaha terus. Nanti Allah yang akan mengkhusyukkan solat kita. Yang kedua, kita mengerti apa yang kita baca. Bapak Ibu maaf bicara, sudah berapa umur kita sekarang? 40, 50, 60, sampai umur sekarang, kita paham tak yang kita baca selama ini? Apa itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai fil alamina innaka hamidum majid. Paham tak? Setidak-tidaknya ngerti tak artinya? Kalau tak mengerti Bapak Ibu, belajarlah supaya berkualitas solat kita. Kalau kita tak paham dengan apa yang kita baca, belajarlah. Tak rugi belajar. Baca buku, baca kitab, hafal. Apa itu innas solati? Apa itu bacaan Al-Fatihah sampai waladhdallin? Apa itu bacaan Subhan Rabbil Azimi wa bihamdi? Apa itu Rabbana lakal hamdu? Apa itu Rabbi firli sampai fil alamina innaka Hamidum Majid? Itu memfokuskan kita dalam solat yang nanti berdampak kepada kualitas, akan melahirkan tanha anil fasya'i wal munkar, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Mau berbuat maksiat tak jadi, kenapa kita solat? Mau maling tak jadi, kenapa kita solat? Mau berzina enggak jadi, kenapa kita solat? Mau menipu orang tak jadi, karena kita sadar kita solat. Inilah wujud kita untuk mendapatkan ibadah yang berkualitas. Jangan sampai nanti kita hanya sebatas membaca bacaan solat dan gerakan solat, tapi tidak bisa mendirikan solat. Supaya lahirlah manusia-manusia baik. Maka solat itu sebenarnya Bapak Ibu melahirkan orang-orang yang baik. Tidak ada tujuan daripada solat kecuali melahirkan orang-orang yang baik. Selesai solat, lahirlah orang-orang baik. Selesai solat, lahir orang-orang baik yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Semoga ibadah kita berkualitas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi